Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di video kali ini kelompok kami akan berbincang-bincang atau mendiskusikan tentang public relation atau bisa disebut dengan hubungan masyarakat. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, kami adalah mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum berbincang-bincang nih, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Permana Putra Dan saya Zulhanif Syahdan Hilmi. Saya Rifki Alparizi. Lalu di belakang kamera ada Andika Rizky Maulana beserta Ade Maulana Raffi menjadi kameramennya. Nah, kami juga mengundang beberapa narasumber, salah satunya adalah Bapak Alan. Ya. Nah, di sini beliau bekerja di suatu perusahaan, di perusahaan mana, Pak? Kalau boleh tahu. PT Farley Indonesia. PT Farley Indonesia itu di letaknya di Jatiwung, Tangerang. di Jatiwung. Nah, kalau boleh tahu tentang PT Farley tersebut, Bapak udah bekerja berapa lama di situ? Oke, di PT Farley sendiri saya bekerja sekitar 9 tahun. 9 tahun. Ya. Lumayan lama. Ya. Saya menjabat sebagai QHSE Manager. Ruang lingkup kami lebih ke mengelola sistem manajemen, baik itu manajemen mutu, manajemen K3 maupun manajemen lingkungan. Nah, tugas kami lebih ke auditor, bikin konsep prosedural dan lain-lain seperti itu. Apakah ada pengetahuan sedikit gitu tentang public relation itu sendiri dalam selama Bapak bekerja di 9 tahun di PT Farley Indonesia ya. Oke, kebetulan untuk di perusahaan kami memang tidak ada khusus bagian public relation. Cuman yang saya ketahui tentang public relation itu adalah lebih ke suatu konteks ya, sebuah perusahaan yang melibatkan perusahaan dengan pihak luar atau pihak publik gitu. Bisa jadi sebagai kayak hubungan dengan investor, mungkin sama pemerintah setempat, sama RT RW mungkin. Nah, seperti itu sih yang ada gitu. Biasanya kalau untuk kami, terutama yang berhubungan sama masyarakat sekitar itu, kalau di bagiannya saya itu lebih di lingkungan sama K3. Oh, di lingkungannya. Kalau untuk di lingkungan ini, karena kan kita kan nggak boleh mencemari lingkungan. Apapun yang harus kita buang, mulai dari limbah segala macam, kita harus libatkan pihak setempat. Gitu. Apalagi sebagai kayak pembuangan, nah sebenarnya diukur itu, kita tidak boleh membuang atau mencemari lingkungan di setempat. Gitu. Kayak pembuangan sampah, apalagi kalau ada B3-nya, itu semua diukur. Nah, biasanya kita juga harus lapor ke namanya DLH, apa tuh? Lingkungan hidup, gitu. Departemen Lingkungan Hidup atau DPRD setempat untuk mengecek apakah sungai di sekitar situ tercemar lingkungan dari perusahaan kami atau tidak. Nah, bisa kami juga diaudit juga sama DLH itu tersebut gitu. Biasanya 6 bulan sekali seperti itu. Berarti kalau untuk apa sih biar nggak tercemar lingkungan gitu, ada prosedur tersendiri? Ada. Kalau untuk prosedur di lingkungan situ cukup kuat ya, ada undang-undangnya juga bahwa untuk pencemaran itu emang tidak boleh. Kita ada namanya manifest limbah. Manifest limbah ini kita emang baik pembuangan K3, pembuangan limbah B3, limbah domestik dan non domestik, semua harus dikelola. Tidak boleh membuang sampah ataupun membuang limbah perusahaan sembarangan. Kalau untuk prosedurnya sendiri kita namanya prosedur pengendalian operasional. Nah, di dalam itu kita banyak untuk strategi bagaimana untuk sebuah perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat, bahwa apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan, termasuk limbah udara ya, kita kan juga ada kayak pembubutan, pengecetan. Nah, itu juga harus tercegah, harus terlindungi, terprotek gitu. Pembuangan kayak konsep mesin pun kita harus mengikuti standar lingkungan juga gitu. Kayak udaranya mungkin kita kayak ada filter sekian. Nah, itu semua persyaratan semua sih, tidak boleh asal beli kayak painting booth aja, kita ada standarnya, nggak boleh asal beli painting booth gitu. Karena Terus kan kalau boleh tahu di perusahaan Bapak ini memproduksi apa ya di Farley Indonesia? Oke, kami itu di Valve ya. Valve ini lebih ke untuk minyak sama gas. Kalau teman-teman Valve itu
apa ya, katup. Katup itu kalau di rumah kita anggap keran air. Nah, Oh, iya, fungsinya iya. untuk menutup dan membuka aliran. Nah, seperti itu. Jadi kami lebih ke servis valve itu tersebut. Jadi di proses valve ini banyak banget yang harus kita lakukan, mulai dari proses bubut, sensi, kita ada painting juga, Ya, ya. ada blasting juga gitu. Jadi banyak yang menghasilkan limbah-limbah yang harus dibuang gitu, termasuk limbah B3 tersebut gitu, kayak painting dan lain-lain seperti itu. Tapi untuk itu kan termasuknya bahan kimia ya. Betul, bahan Nah, kimia bahan kimia itu pasti berbahaya kan. paling berbahaya. Nah, untuk di dalam perusahaan tersebut pasti ada bagian pekerjaan yang paling berbahaya gitu ya. Di bagiannya Ya di- sampai ya. harus apa sih namanya? Memerlukan kayak K3 gitu. Tuh. Sebenarnya di kita emang resiko pekerjaannya berat karena kita lebih ke heavy industry ya, kayak lebih ke semua tuh kayak valve itu terbuat dari metal. Jadi terus kita alat bantu kita juga semuanya pakai mesin. Terus juga alat material-material yang kita butuhkan juga banyak berbau dengan K3 atau chemical lah ya. Nah, jadi semua APD semua yang harus kita siapkan untuk si karyawan tersebut itu harus benar-benar sesuai dengan standar. Yang paling berbahaya di kita pasti di bagian painting. Nah, bagian painting kenapa sih berbahaya? Karena kan painting ini dia akan melakukan pengecatan. Nah, dalam seluruh pengecatan itu harus standarnya harus full. Kayak mulai yang APD kayak baju yang Iya, harus dia dari pakai atas itu bawah tidak harus boleh itu ya. berarti ya. Terus Safety. kayak Oke. respiratornya juga itu terstandar gitu. Kenapa? Kalau itu tidak sesuai standar, jadi karyawan itu bisa jadi mengakibatkan nanti penyakit akibat kerja. Jadi yang kena perusahaan. Gitu. Sedangkan ketiga ini kan kita menjaga bahwa semua karyawan kita itu tidak ada terdampak penyakit akibat kerja seperti itu. Berarti dalam pekerjaan juga pasti ada SOP-nya ya. Betul, semua prosedural kita harus ada semua. Gitu. Nah, Tapi pernah nggak sih ada kejadian kan ini yang memproduksi ini dibuang ke limbah-limbah gitu ya, sehingga pernah nggak sih tercemar gitu di Tercemar bagian gitu. masyarakatnya gitu, Iya, kesalahan. kena gitu dampaknya di masyarakat gitu. Oke, sejauh ini sih selama audit yang kita lakukan sih belum ada ya. Belum ada. Semua hasil lab kita pun menyatakan bahwa kita tidak melakukan pencemaran lingkungan gitu. Paling gitu sih. Belum pernah ada komplain dari masyarakat Masyarakat sekitar Iya. tentang pencemaran yang kita lakukan. tapi kalau ini amit-amit aja kalau misalkan memang kejadian. Nah, ketika misalnya ya Pak ya, ketika mungkin akan tercemar lingkungan itu akibat dari polusi udara atau polusi limbah itu hal pertama apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tindakannya seperti itu? Biasanya yang kita lakukan pasti kita kan mediasi dulu ya sama pihak sekitar. Maksudnya sejauh mana pencemaran yang kita lakukan. Anggap kita sudah melakukan pencemaran ke masyarakat sekitar. Nah, otomatis kan kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Paling yang pas kita lakukan adalah investigasi. Biasanya tim K3 ataupun tim manajemen juga terkait biasanya melakukan investigasi dulu. Terus, siapa sih yang melakukan pencemaran? Kenapa prosedurnya bisa nggak dijalankan? Gitu. Ya. Jadi semua itu udah setelah kita evaluasi semua sudah lengkap, otomatis kalau memang pure itu kesalahannya kita, ya kita harus bertanggung jawab. Gitu. Dan biasanya kita untuk melibatkan bertanggung jawab sekitar ya paling ya kita ajak manajemen atau pihak HRD lah ya yang berhubungan sama masyarakat sekitar untuk kita dimediasi solusinya mau seperti apa. Karena ya yang namanya pencemaran lingkungan sebenarnya nggak hanya masyarakat sekitar yang terlibat ya, sampai DLH atau lingkungan hidup mungkin akan terlibat. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada kejadian seperti Belum. itu. Boleh. Tapi Pak, Ya. kalau boleh tahu PT Farley. Farley ini cabangnya cuma ada hanya di Tangerang saja apa di kota-kota lain? Farley Indonesia sebenarnya kita grup dari Australia. Nah, tadi kita kalau untuk yang di Indonesia kita hanya satu, tidak punya cabang. Kita hanya berdiri sendiri untuk yang di cabang Indonesianya gitu. Tapi kalau untuk di Australia sebenarnya ruang lingkupnya luas. Kita itu ada untuk perkapalan, terus kita juga ada ambulan gitu. Tapi yang untuk di Indonesia hanya servis valve itu sendiri. Oh, jadi berdiri sendiri di Indonesia. Iya. Oh, gitu. Dari Farley Group, dari Farley itu kita cuma ngambil satu bidang atau satu bisnis.
yaitu yang quality tadi. Dia ada 9 bisnis kalau nggak salah. Jadi yang untuk di Indonesia yang baru diterapkan adalah itu valve service. Valve service kayak gitu ya. Kalau untuk ambulan, untuk yang perkapalan, yang tanki itu belum gitu. Biasanya di perusahaan Parley Indonesia itu ada kegiatan tiap tahunnya nggak sih? Seperti misalkan setiap setahun sekalinya itu semua karyawan dari PT Parley Indonesia ini apa ya, kayak liburan gitu ke pantai atau kemana gitu setiap tahunnya. Kalau itu udah di program ya sama HRD, kayak gathering gitu pasti ada setiap tahun. Untuk gathering setiap tahun. Terus kalau untuk yang hubungan sama masyarakat sekitar kita namanya CSR. CSR ini kita lebih ke kayak bantuan ya, bantuan ke panti asuhan, ataupun kita bantuan kayak event-event kayak hari raya kurban, terus kita kasih kurban ke masyarakat kita RT. Jadi semua RT dapat, biasanya kita kasih 1 ekor kambing buat beberapa RT sekitar situ. Itu untuk menjaga hubungan kita sama masyarakat sekitar sih, seperti itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di HRD seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih ya ke Bapak Alan tentang sebelum-sebelumnya kan pernah terjadi wabah virus COVID-19 ya yang melanda Indonesia. Jadi apakah bukan apakah. Nah, itu kan karena wabah virus COVID-19 itu kan dapat memberhentikan semua karyawan, ekonomi ya. Semua ekonomi jadi terhambat, dari perusahaan, dari pendidikan juga dari bidang pendidikan juga sempat terhambat gitu, macet gitulah. Nah, apakah dari perusahaan Bapak menganjurkan untuk tetap kerja terus ke perusahaan atau bisa WFH gitu? Oke, kalau di perusahaan kami sendiri untuk yang penanganan COVID ini sendiri, kami tetap bekerja untuk yang teknisi yang direct langsung sama objek pekerjaannya, karena tidak bisa dilakukan jarak jauh. Tapi kalau untuk office biasanya kita melakukan work from home. Berarti kalau menyangkut tentang mesin gitu apa segala macam kita tetap lakukan pekerjaan direct, tidak boleh langsung di tempat gitu ya Pak ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh tidak bisa diawasin jarak jauh itu tidak bisa, harus langsung. Berarti produksi walaupun pada saat itu COVID-19 tetap harus berjalan. Gitu. Tapi tetap kita memperhatikan atau mengawasin keselamatan teman-teman di lapangan. Kita juga ada protokol COVID sendiri khusus yang masuk untuk kayak menjaga jarak, maskernya seperti apa, terus laporan setiap sore itu seperti apa. Biasanya ada juga satgas COVID yang bertugas di hari itu biasanya untuk melihat protokolnya dijalankan atau tidak. Tapi waktu wabah COVID ini nyerang kita di Indonesia ini, di perusahaan Bapak itu ada nggak sih kebijakan perusahaan yang buat buat kayak ngegratisin buat tes buat antigen gitu segala macam lah. Kalau untuk di protokol kami sendiri, kalau untuk penanganan COVID cukup ketat ya. Kita juga ada 2 metode screening. Yang pertama adalah yang kedua PCR, yang pertama itu antigen ya, antigen. Jadi biasanya ketika kebetulan kami juga banyak yang terdampak juga waktu itu, karena kan mayoritas pekerja kami ada di Jakarta. Terus karena Jakarta itu tinggi, jadi kami pernah outbreak banget, semua pekaryawan 50%-nya kena. Jadi untuk menanganin karyawan yang kena, yang saya bilang tadi, kita melakukan screeningnya 2 jenis. Yang pertama adalah antigen, kedua PCR. Nah, untuk yang antigen ini sendiri biasanya kalau ada gejala itu langsung lapor ke tim Satgas, itu dilakukan antigen. Ketika antigennya positif, itu langsung PCR untuk mendeteksi apakah dia untuk menentukan CT-nya seberapa. Apakah dia udah baru terinfeksi atau emang udah mau sembuh. Nah, itu juga perlu gitu. Seperti itu sih. Kalau semua biaya digratisin, ditanggung sama perusahaan. Walaupun terdampak, salah satu karyawan terdampak COVID-19 itu bisa ditanggung sama perusahaan. Walaupun terdampaknya di luar gitu, bukan di dalam perusahaannya tersebut. Walaupun di luar, karena kan si karyawan akan bekerja kan. Jadi untuk mengatasi bahwa walaupun dia terinfeksinya di luar, otomatis kita harus memprotek yang masuk ke kantornya biar nggak
menular ke teman-temannya, otomatis kita lakukan screening itu. Biasanya kita sebelum setiap pagi, biasanya kita antigen setiap pagi. Ketika ada yang sudah positif, ya bisa di stop dulu, semua dilakukan PCR. Gitu. Berarti pada saat COVID-19 Bapak mengontrol gitu ke Kita pabriknya? mengontrol, kebetulan saya juga sebagai satgas juga Oh, iya. untuk COVID kemarin, dan kebetulan saya juga menanganin tentang kayak antigen, PCR berhubungan sama rumah sakit. Kalaupun kita kayak dulu kita sempat kayak penanganan untuk yang Ya. isolasi ya, isolasi kita bekerja sama rumah sakit terdekat juga. Gitu. Ya guys, mungkin sekian aja pembicaraan atau diskusi kita tentang public relation yang kita diskusikan dengan Bapak Alan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke guys, langsung saja kita beralih ke narasumber yang kedua kita. Oke guys, jadi kita di sini kedatangan narasumber kedua kita. Mungkin bisa diperkenalin nih Kak. Kakak dari mana? Siapa namanya? Baik, mungkin perkenalan singkat aja ya. Ya, boleh. Saya Idotun Nafiah, mahasiswa aktif Unis Tangerang, sekarang semester 6. Ya, lalu saya juga masih bekerja di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gimana tuh Kak? Berarti kuliah sambil bekerja gitu. Iya, jadi setelah Keren nih, keren bisa dicontoh gitu. setelah kerja itu jam 4 lah, langsung cus ke Kampus. Jam- buat kuliah. Oh, dari pagi itu Apanya? kerjanya. Iya dong, dari pagi. Dari pagi nyampe ke jam 4. Ya, Ya, setelah itu langsung ke kampus, Ke kampus buat ngikutin mata kuliah. Sampai malam. Iya. Ngambil kelas sore ya. Betul. Betul. Contoh guys. Nah, dari sini gue mau nanya sih, kayak Kak Nafa ini udah berapa lama sih kerja di instansi pemerintahan gitu? Kalau untuk berapa lamanya masih baru ya. Itu tuh baru 1,5 tahun. 1 tahun Iya. setengah. Berarti dari tahun 2021. 2021. Ya, akhir. Oh gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah belum keluar. Belum. Ya, udah terus lanjutin. Jadi kalau boleh tahu sih, biasanya kan instansi pemerintahan itu kan dipenuhin sama PNS ya, PNS, orang-orang betul. PNS ya. Pegawai negeri sipil. Negeri sipil, nah, Iya. kelas. Nah, kalau boleh tahu kan apa nih kerjanya di bagian apa sih gitu? Ya. Oke. Kalau saya sendiri itu bukan PNS ya. Iya tahu, karena Jadi kakak non kuliah PNS, kan. iya. Iya. Kalau di instansi pemerintahan itu ada 3, ada PNS, Ya. ada P3K dan ada non PNS. Dan saya Non-PNS, termasuk non PNS, tenaga honorer gitu. Oke. Saya ada di bagian umum dan kepegawaian. Kepegawaian ya. Iya. Berarti masih termasuk apa salah satu karyawan di instansi pemerintahan tersebut. Ya, staff. Oh, masuknya staff. Ya, staff pegawai. Berarti apa sih tadi non PNS? Ada Masih ada hubungannya nggak sih sama public relation Atau hubungan lebih langsung sama masyarakat masyarakat gitu? Kalau boleh tahu nih. Ya. Kalau untuk terjun ke masyarakat itu lebih banyak pasti berhubungan gitu kan. Apalagi instansi pemerintahan itu kan melayani masyarakat gitu kan. Yeah. Tugas utamanya sebenarnya. Cuman kalau bagian saya tuh nggak terlalu terjun ke masyarakat, kayak lebih ke ruang lingkup kepegawaian di instansi tersebut aja. Oh, di instansinya. Cuman kalau di masyarakat itu ada di seksi pelayanan. Itu tuh kayak pembuatan KTP, pembuatan KK itu kan lebih ke masyarakat itu. Masyarakat, melayani Dan, masyarakat. dan seksi pemberdayaan masyarakat itu. Gitu. Jadi lebih apa sih? Ada bagian-bagiannya. Bagiannya. Jadi bagian mana nih yang untuk ikut serta turun ke lapangan untuk Iya. melayani masyarakat gitu. Iya, betul. Bisa kayak begitu. Nah, kalau boleh tahu kan karena kakak kan nggak tahu apa sih, nggak tahu sih, Bukan bagiannya. bagian dari hubungan Public, masyarakat ya. atau public relation. Nah, ada nggak sih yang kakak tahu sedikit pengetahuan tentang hubungan masyarakat atau public relation Ya. gitu? Hubungan public relation dalam ini saya. Iya, Ya, dan benar. sepengetahuan kakak gitu apa sih gitu? Kalau bagi saya mungkin public relation itu hubungan baik ya antara perusahaan atau kantor, instansi gitu
dengan masyarakat dengan itu masyarakat sendiri gitu sendiri. kan. Jadi melakukan apa sih Interaksi. interaksi yang intinya saling mempererat silaturahmi gitu lah ya. supaya menjaga citra nama baik perusahaan atau instansi gitu. Iya benar. Iya. Nah kalau boleh tahu kan kakak ini udah kerja di pemerintahan selama 1 tahun Satu tahun setengah tahun. satu setengah tahun setengah. satu setengah tahun. Iya benar. Nah 1,5 tahun ini apakah dari instansi pemerintahannya ini kayak kecamatan kan, di kecamatan Ya. di kecamatan itu pernah ada nggak sih melakukan kegiatan sosial gitu langsung terjun ke masyarakat Atau gitu, mengadakan kalau boleh acara atau event atau sosialisasi sama masyarakat supaya menjaga nama baik gitu. Tujuannya menjaga citra nama baik instansi gitu. Oh, kalau untuk event atau apa itu kan tergantung pada seksi-seksinya gitu. tahu. Oh kan. ada Iya. tugasnya Ada bagian-bagiannya berarti ya? Itu lebih ke ini sih, ke apa, seksi pemberdayaan masyarakat itu kan kayak lebih terjun ke masyarakat, kayak misal bantuan langsung pemerintah itu tuh. Oh ya BLT lah ya. Ya, itu dari seksi itu yang terjun langsung gitu. Jadi Paling kalau itu aja sih. bagian kakak nih kerja di bagian kepegawaian. Ya, kepegawaiannya. Nah kalau boleh tahu lebih detail lagi nih ngapain aja sih kalau di sehari-harinya kakak gitu Di dalam pekerjaannya gitu. kerjaannya gitu. dalam bidang kakak. Kalau dari bidang saya sih pastinya ini ya, mendata atau menerima masuk apa sih info-info yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil itu sendiri. Jadi misal ada kendala atau ada apa ya, kegiatan yang berhubungan dengan PNS tersebut, bisa minta bantuan gitu atau minta apa ya, minta intinya bantuan gitulah buat Bantuan. kita. Bantuan dari masyarakatnya kan, minta bantuan dari masyarakat. Enggak. Oh enggak. Jadi kita tuh berhubungan langsung dengan PNS-nya itu sendiri, Oh, pegawainya, bukan ke gitu. masyarakatnya. Langsung ke Kalau untuk misal PNS. kayak ujian dinas atau apa ya, kayak untuk buat ini sendiri jadi gitu loh. buat jadi PNS gitu. Kalau itu sih udah masuk ke situ sih. Oh udah masuk situ. Jadi kita bisa ngolah datanya dari situ. Kak, saya mau bertanya nih. Tadi kan katanya kakak tuh mengelola data gitu ya. Ya, Nah, berarti megang kayak akun sosial medianya ya. Kayak Ya, misalnya betul. Instagram gitu. Berarti menerima chat dari masyarakat atau Menerima Komentar juga ya? keluhan, komentar kayak misalnya Kalau kesal, ada kesal, misalnya ya. ya Kak, ada komentar buruk atau negatif lah. Negatif, ya. Dari netizen. gimana sih tanggapan kakak tuh biar ngejaga nama baik instansinya gitu? Ya apakah dari kakak merespon baik atau memberitahu aja gitu, bagaimana? ya. Kalau apa, merespon dari komentar atau apa, keluhan dari masyarakat itu harus ya, Ya harus berarti- dengan baik. Ya. Kalau enggak ya nanti kita dapat ini juga, ya, teguran dapat dari teguran dari atas. masyarakat Atasan juga. ya? Oh, Ya. atasan. Kalau dari apa, instansi saya sendiri itu ada surat perintah untuk yang megang sosmed dari kecamatan tersebut kan. Ya. Itu ada Facebook, ada WA, ada Twitter, ada Instagram. Cuman kalau Twitter itu jarang. Oh, jarang, lebih Keluhan dari masyarakat. Iya. Soalnya kan ruang lingkupnya kecil gitu kan, kecamatan aja. Itu tuh apa ya, jarang banget masyarakat yang apa, mengadukan keluhannya di lewat Twitter, itu. ya. Seringnya itu paling Instagram, WA, Facebook gitu. Jadi 3 sosmed ini yang lebih banyak aduan masyarakat gitu. Iya, Ya kan? betul. Dan cara menanggapinya itu kita harus ini banget, hati-hati dan harus berperilaku apa sih, Berperilaku. jawabannya baik gitu loh, Baik, supaya berpihak ke masyarakat itu tidak Kayak merasa terbantu iya, gitu, merasa terbantu dan direspon. apa ya, tidak apa ya, menimbulkan masalah baru lagi gitu. Oh, Soalnya iya. kan kadang ada masyarakat yang tiba-tiba emosi gitu, Iya, nggak iya. langsung kayak, intinya nggak apa ya, nggak bisa berkomunikasi Langsung dengan baik menghujat, gitu, ya, langsung menghujat menghujat. aja gitu. Iya. Cuman sejauh ini sih jarang banget ya yang komenan negatif dari kecamatan saya. Oh. Maksudnya keluhan. Keluhannya. Palingan itu kayak pertanyaan, misal Pertanyaan. pelayanan ini syaratnya apa aja gitu. Berarti Lebih ke situ sih. Ya berarti sejauh ini mah aman-aman aja gitu. Aman-aman aja, palingan itu keluhannya. aja. Kalau apa, masyarakatnya itu nggak sabaran. Ya, tapi apakah ketika kan Kanavanya ini kan memegang akun ya, akun Ya. Instagram atau Dari sosial Facebook media atau dia. sosial media semuanya lah ya. Nah,
pernah kan ada masyarakat yang meminta bantuan gitu, meminta bantuan lewat sosial media gitu misalnya. Nah, tindakan dari instansinya tersebut itu apakah langsung turun untuk membantu masyarakatnya tersebut atau bisa di briefing dulu? Oh, kalau itu sih tergantung apa keluhannya itu Keluhannya apa. minta bantuannya apa? Kalau untuk sejauh ini sih keluhan itu palingan kayak itu doang sih, pembuatan KTP atau apa KTP. gitu. Itu kan bisa dia langsung datang sendiri. Kita cuma ngasih tahu persyaratannya, terus harus kemana-mananya Iya, gitu. sebagai petunjuk lah kalau nggak tahu, ya. Tapi kalau untuk misal penanganan sampah itu kita harus terjun langsung ke tempatnya itu. Itu biasanya bagian apa sih Kak kalau yang terjun langsung itu? Kalau terjun langsung itu biasanya enggak sih, kalau itu kayak lebih intinya itu apa sih, komunikasi dulu sama atasan dulu nih, nanti yang mau terjun siapa gitu. Oh gitu. Kalau misalkan dari instansi ini bekerja sama dengan perusahaan gitu atau rumah sakit atau posyandu gitu. Kalau itu pasti sih. Oh itu pasti. Cuman kalau bagian saya kan nggak terlalu tahu ya. Nggak terlalu tahu, Takutnya ya. saya salah menjelaskan. Oke, Cuman gitu. pasti ada dari Bagian-bagiannya ya. bagian-bagian itu sendiri. Entah itu puskesmas atau posyandu atau apa. Perusahaan pasti ada. Perusahaan pasti ada. Nah untuk Kanafa ini kan masuknya kan kuliah sambil bekerja ya, yang Iya. dimana itu susah loh buat ngatur waktunya itu. Apakah ada tipsnya atau merasa berat gitu di Kanafanya sendiri? Oh ya, setahu gue juga beliau ini bukan cuman kuliah sambil kerja, tapi aktif juga di organisasi. Oh gitu. Keren banget tuh. Gila. Keren banget. Emang dari jurusan apa dulu sih nih Kak? Keren banget. Oke, kalau apa? Jadi jurusan kan ilmu administrasi negara kan. Ya boleh. Kelas sore aku ambilnya reguler sore. Oke. Dan sempat ikut di himpunan mahasiswanya administrasi negara, Ya, yaitu Himanis. ya. Jadi selanjutnya saya mau nanya nih tentang pribadinya Kanafa ya. Jadi back to reality aja sih. Karena Kanafa ini kan masuknya kuliah sambil kerja nih Kak. Iya betul. Nah, apakah dari Kanafa ini ada keberatan gak sih selama ini atau emang jalannya plong aja gitu, ikhlas-ikhlas aja gitu, kuliah sambil kerja atau emang pusing gitu? Dan kabarnya Kanafa ini juga ikut organisasi. Dan aktif di Iya, organisasi. aktif. Nah, sebelumnya jurusan apa sih nih Kak kalau boleh tahu gitu? Iya. Kalau dari jurusan prodi ilmu administrasi negara, Oke, boleh lah. dan emang benar ya Apa? sambil bekerja, kuliah Iya, sambil bekerja kan. Nah, Iya. bekerja Dan ini itu di instansi pemerintahan kan. ya, dan itu sebenarnya kalau ini ya ke realita gitu kan. Iya. Sebenarnya itu berat banget. Berat banget. Kayak sehabis kita kerja gitu kan pasti capek banget itu. Ya. Apakah ada kendala nggak sih kalau misalkan kerja atau ngikut kuliah malam gitu? Kendala dari nggak bisa bagi waktunya, nggak bisa bagi waktu buat ngerjain tugas karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan gitu di instansi pemerintahan. Kalau untuk kendala pasti ada ya. Ya. Salah satunya kendala waktu gitu. Kadang misal kita masuk kelas itu kadang suka telat Kadang gitu. suka Cuman telat. dari dosen mengerti soalnya kan itu kelas sore gitu kan. Iya, Jadi pasti banyak yang kerja gitu. Ya. Gitu. Kalau untuk kendala yang lainnya pasti ada, kayak misal kadang tugas kan banyak pasti Iya, kan benar. setiap itu. Jadi kita harus intinya benar-benar bagi harus waktu. pinter-pinter Iya. ya, pinter-pinter Di bagi saat waktu. yang lain misal tidur kita Iya. maksain buat ngerjain tugas Ngerjain begitu. tugas kayak begitu ya. Kadang juga kadang terbengkalai gitu sih. Tugasnya, Iya, tugasnya suka cuman tetap terbengkalai. aja diselesain. Tapi sesuai deadline gitu ya. Mm. Jadi gitu guys, kalau misalkan kuliah sambil kerja pasti ada enaknya mungkin, ada susahnya. pro dan kontranya. Ya pokoknya gitulah. Ada Jadi positif negatif. positif negatifnya Kalau mungkin negatif enggak sih ya? negatif enggak sih. Karena kan dari segi mencari duit juga kita bisa dapat ilmu pengetahuan gitu di Iya. kampus. Iya, Ya kayak begitu. Dan misal kalau ilmu di kampus itu cuman materi doang gitu loh, kayak Iya, kebanyakan materi ya. kita nggak bisa
mengasah soft skillnya itu. Kalau soft skillnya, jadi ya bisa sih dengan kita ikut himpunan itu. bisa kayak begitu. Tapi berarti soft skill Kanava ini lebih diasah di pekerjaan kakak. Ya betul. Di kuliah juga ya sih sama. Sama aja. Dan itu di tempat kerja tuh butuh banget yang namanya soft skill gitu. Soft skill gitu ya. Menambah relasi. Menambah relasi lah gitulah ya. Dan iya intinya gitu sih. Jadi itu diskusi kita dengan narasumber kedua kita yaitu Kanava. Segitu aja sih tentang public relation yang kita diskusikan oleh Kanava ini. Nah, semoga apa yang viewers atau penonton ini menonton video kita bisa ambil ilmunya, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan ya dibuang aja gitu, ambil aja ilmu pengetahuannya di video kali ini. Saya cuma bisa bilang terima kasih banyak kasih. untuk Kanava Ya, yang sudah sama-sama. hadir di sini. Terima kasih juga buat Bapak Alan juga tadi udah sempat ikut masuk frame juga karena beliau sibuk. Jadi terima kasih banyak lah ya untuk kedua narasumber kita. Dan saya bersama kelompok saya Julhanif, Dika, Rifki dan Raffi di belakang kamera juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan kata dalam mengatakan atau menjelaskan suatu perkataan atau penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.